Hari itu seharusnya menjadi malam ulang tahun saya. Saya pulang larut dari kantor notaris, masih membawa map coklat yang basah terkena hujan. Di teras rumah saya, sepasang sepatu hak merah tergeletak rapi. Bukan milik saya. Di ruang tengah, seorang perempuan asing duduk di sofa saya, di tempat yang setiap malam saya tempati. Ibu mertua saya berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. Lalu berkata, "Dia ini calon istri baru Reza. Mulai malam ini, kamu yang keluar dari rumah ini." Saya berdiri di ambang pintu, masih memegang map coklat itu. Map yang berisi akta dan kontrak rumah ini. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah yang mereka suruh saya tinggalkan sejak awal bukan milik mereka. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang dipaksa pergi dari rumahnya sendiri, dan tentang selembar dokumen yang lebih kuat daripada 1000 kata sombong. Mari kita mulai. Nama saya Anissa, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Tebet, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menikah dengan Reza, dan sudah 3 tahun kami tinggal di rumah ini, di Bintaro. Selama 3 tahun itu, saya belajar satu hal. Di rumah ini, suara saya tidak pernah dianggap ada. Rumah ini berlantai 2, dengan halaman kecil dan pagar putih. Reza selalu menyebutnya rumah ibu. Padahal saya tahu persis bagaimana rumah ini berdiri. Saya yang mengurus semua suratnya. Saya yang menyimpan setiap berkasnya. Tapi orang-orang di rumah ini lebih percaya pada apa yang mereka ucapkan daripada pada apa yang tertulis hitam di atas putih. Ibu mertua saya bernama Bu Sutinah, 61 tahun. Perempuan yang setiap kalimatnya seperti pisau. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga ini, beliau tidak pernah benar-benar menerima saya. Katanya, saya terlalu kurus, terlalu sibuk kerja, terlalu sedikit memberi cucu. Lalu ada Reza, suami saya, 36 tahun. Laki-laki yang dulu pernah berjanji akan melindungi saya. Tapi di hadapan ibunya, Reza selalu menunduk. Seperti anak kecil yang takut dimarahi. Setiap kali Bu Sutinah menghina saya, Reza hanya diam. Diamnya itu yang paling menyakitkan. Dan yang terakhir, adik ipar saya. Namanya Wulan, 29 tahun. Perempuan yang pandai sekali tersenyum manis di depan dan menusuk dari belakang. Wulan yang paling sering membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Saya tidak pernah tahu apa isi bisikan itu, sampai semuanya terlambat. Malam ulang tahun saya itu, ketika perempuan bersepatu merah duduk di sofa saya baru mengerti. Bisikan-bisikan Wulan selama ini punya satu tujuan, mengeluarkan saya dari rumah ini. Mari saya ceritakan dari awal, bagaimana semua ini dimulai. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Reza di sebuah gedung sederhana di Jakarta Selatan. Saat itu, Reza belum punya apa-apa. Gajinya pas-pasan sebagai staf di perusahaan logistik. Saya sendiri baru lulus ujian notaris. Masih merintis dari nol. Kami berdua sama-sama bermimpi punya rumah sendiri. 2 tahun pertama, kami mengontrak petak kecil di Bekasi. Atapnya bocor kalau hujan deras. Tapi saya bahagia karena saya pikir Reza adalah laki-laki yang akan berjuang bersama saya. Lalu datang kesempatan itu. Sebuah rumah di Bintaro dijual murah karena pemiliknya butuh uang cepat. Harganya 900 juta rupiah. Jumlah yang besar bagi kami waktu itu. Saya punya tabungan dari hasil menangani kasus-kasus notaris. Tabungan yang saya kumpulkan sejak masih kuliah, 700 juta. Reza hanya bisa menambah 200 juta dari pinjaman kantornya. Artinya, hampir 80% rumah ini saya yang membayar. Tapi Bu Sutinah punya permintaan aneh waktu itu. Beliau bilang, sertifikatnya atas nama ibu saja dulu. Biar berkah, nanti gampang dibalik nama. Saya ingat betul malam itu. Reza menatap saya dengan mata memohon. Tolong, Nisa, demi ibu. Cuma soal nama di kertas. Rumahnya tetap punya kita. Saya seorang notaris. Saya tahu persis betapa berbahayanya menaruh aset atas nama orang lain. Tapi saya cinta Reza waktu itu, dan saya ingin keluarganya menerima saya. Jadi, saya mengangguk.
Namun saya tidak bodoh. Di hari penandatanganan, saya diam-diam menyiapkan satu hal. Sebuah dokumen tambahan. Saya tidak akan menceritakan isinya sekarang. Tapi ingatlah dokumen ini, karena suatu hari nanti, dokumen inilah yang akan mengubah segalanya. Sertifikat rumah pun resmi atas nama Bu Sutinah. Kami pindah ke Bintaro. Dan sejak saat itu, perlahan-lahan, rumah yang saya bayar dengan tabungan saya sendiri berubah menjadi penjara. Awalnya hal-hal kecil. Bu Sutinah mulai sering datang menginap. Lalu menginapnya makin lama. Sampai akhirnya beliau tinggal menetap, membawa semua barangnya. Kamar utama yang saya dan Reza tempati diambil alih untuk beliau. Kami pindah ke kamar kecil di belakang. Saya masih ingat hari beliau pindah masuk. Saya baru pulang kerja dan menemukan semua pakaian saya sudah dikeluarkan dari lemari kamar utama. Ditumpuk begitu saja di kamar belakang. Ibu butuh kamar yang luas, kata Bu Sutinah tanpa menoleh. Saya menatap Reza. Dia hanya mengangkat bahu. Sudah, Nis, jangan bikin masalah. Malam itu, saya merapikan pakaian saya sendiri di kamar sempit yang pengap dan mulai bertanya, apakah ini benar-benar rumah saya? Ibu sudah tua, kata Reza. Wajar kalau tidur di kamar yang nyaman. Saya menelan semuanya. Saya pikir ini hanya soal berbakti. Lalu, Ulan ikut pindah. Adik ipar saya itu baru saja bercerai. Katanya butuh tempat tinggal sementara. Sementara, yang ternyata tidak ada ujungnya. Wulan menempati kamar tamu dan mulai mengatur rumah seolah dia pemiliknya. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, saya harus menyiapkan sarapan untuk 3 orang dewasa. Setiap malam sepulang kerja, saya yang mencuci semua piring. Pakaian kotor seisi rumah menumpuk di keranjang saya. Tidak ada yang bertanya apakah saya lelah. Tibalah musim lebaran pertama setelah kami sekeluarga tinggal bersama. Rumah penuh dengan saudara-saudara Reza yang datang berkunjung. Saya memasak dari subuh sampai malam. Opor ayam, rendang, ketupat. Semua dari tangan saya. Sementara Wulan hanya duduk memamerkan baju barunya pada para tamu. Saat acara halal bihalal, Bu Sutinah membagikan amplop THR pada keponakan-keponakannya di depan semua orang. Lalu, beliau menatap saya dan berkata keras, Anissa, kamu yang cuci semua piring ini, ya? Kamu kan memang paling cocok di dapur. Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di tengah ruangan, dengan tangan masih berbau bumbu. Ditertawakan di rumah yang saya bayar sendiri. Saya tersenyum dan masuk ke dapur. Di balik pintu dapur, saya menulis di buku kecil saya, bukan untuk mengeluh, tapi untuk mengingat setiap penghinaan punya tanggalnya. Beberapa minggu kemudian, saya jatuh sakit, demam tinggi, sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya berharap untuk sekali ini saja ada yang peduli. Tapi pagi itu, Bu Sutinah hanya mengetuk pintu kamar dan berkata, kalau sakit, jangan sampai menularkan ke kami. Dan jangan lupa, sarapan belum ada di meja. Tidak ada yang membelikan obat. Tidak ada yang bertanya bagaimana keadaan saya. Reza, suami saya, hanya berkata, minum obat warung saja. Nis, aku ada janji dengan teman. Lalu dia pergi. Saya berbaring sendirian sepanjang hari dengan demam yang membakar, menatap langit-langit kamar kecil itu. Hari itu, saya belajar sesuatu yang pahit. Di rumah ini, saya berharga hanya selama saya berguna. Penghinaan demi penghinaan terus berlanjut, sampai ke meja makan sekalipun. Suatu malam, saat saya hendak duduk untuk makan bersama, Bu Sutinah menahan saya. Kamu makan di dapur saja. Meja ini untuk keluarga. Saya menatap Reza, berharap dia membela. Tapi suami saya hanya melanjutkan makannya, seolah tidak mendengar apa-apa. Maka malam itu, dan banyak malam setelahnya, saya makan sendirian di dapur, di atas kursi plastik. Sementara mereka tertawa di meja makan, yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya tidak lagi merasa sakit, hanya semakin yakin. Setiap suap nasi yang saya telan di dapur itu menjadi bahan bakar untuk kesabaran saya. Saya berkata pada diri sendiri, nikmatilah meja itu selagi bisa. Ada satu kejadian yang paling saya ingat. Ulang tahun saya tahun sebelumnya. Saya pulang membawa kue kecil yang saya beli sendiri.
berharap bisa merayakannya, sekecil apapun. Tapi begitu masuk, Bu Sutina melihat kue itu dan berkata, "Buang-buang uang saja. Sudah tua, masih merayakan ulang tahun." Wulan tertawa. Reza diam. Malam itu, saya meniup lilin sendirian di kamar kecil sambil menahan tangis. Tidak ada yang mengucapkan selamat. Saya menulis di buku saya malam itu, bukan kemarahan, hanya satu kalimat. Tahun depan akan berbeda. Dan ternyata tahun depan memang sungguh berbeda dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Suatu malam, saya pulang pukul 9 setelah menyelesaikan akta jual beli yang rumit. Badan saya remuk. Begitu masuk, Bu Sutina sudah menunggu di ruang tengah dengan wajah masam. "Dari mana saja kamu malam-malam begini?" tanya beliau ketus. "Perempuan baik-baik itu di rumah, mengurus suami. Bukan keluyuran sampai malam, saya bekerja." "Bu," jawab saya pelan. "Bekerja apa? Gaji notaris kecil-kecilan begitu, tidak usah sok sibuk." Beliau memalingkan wajah. "Reza yang menanggung hidup kalian. Kamu cuma numpang." Saya menatap Reza yang duduk di sebelah ibunya. Saya menunggu dia membela saya, menunggu dia mengingatkan ibunya. Siapa sebenarnya yang membayar rumah ini? Tapi Reza hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya menangis tanpa suara di kamar kecil belakang. Dan saya mulai bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya harus bertahan? Keesokan harinya, di kantor, saya membuka laci meja saya. Di dalamnya tersimpan sebuah map coklat. Map yang sama yang saya bawa pulang di malam ulang tahun saya nanti. Saya menatap berkas di dalamnya cukup lama. Lalu, saya menutup laci itu kembali. Belum waktunya, batin saya. Lalu datanglah peristiwa yang membuat saya tahu. Mereka tidak akan pernah berhenti. Suatu sore, Bu Sutina berteriak dari kamarnya. Beliau bilang, uang 5 juta rupiah di lemarinya hilang. Dan tanpa bukti apapun, semua mata langsung tertuju pada saya. "Pasti Anissa," kata Wulan cepat. "Siapa lagi? Dia kan yang paling sering butuh uang." Saya tertegun. "Saya tidak pernah menyentuh uang ibu." "Buktikan," bentak Bu Sutina. "Buka tasmu, buka lemarimu." Mereka menggeledah barang-barang saya, seperti saya seorang pencuri. Tentu saja tidak ditemukan apa-apa, tapi tidak ada yang minta maaf. Bu Sutina hanya berkata, "Mungkin kamu sudah sembunyikan di tempat lain." Belakangan saya tahu, uang itu sebenarnya dipakai Wulan untuk membeli tas baru. Tapi kebenaran tidak penting bagi mereka. Yang penting, ada kambing hitam. Malam itu, saya menulis lagi di buku kecil saya. Tanggal, kejadian, siapa yang menuduh. Dan di samping catatan itu, saya menulis satu kata, sabar. Tak lama setelah itu, saya menyadari kotak perhiasan saya kosong. Beberapa gelang emas peninggalan ibu saya hilang. Saya bertanya baik-baik pada Bu Sutina. Beliau menjawab enteng. "Oh, ibu jual untuk modal usaha Wulan. Nanti diganti kalau usahanya untung." Emas peninggalan ibu kandung saya dijual tanpa izin untuk modal adik ipar yang bahkan tidak pernah bekerja serius. Dan lagi-lagi dengan kalimat nanti diganti yang tidak pernah jadi nyata. Saya tidak marah saat itu. Saya hanya mencatat nilainya. 30 juta rupiah. Saya tambahkan ke dalam daftar panjang yang sedang saya susun diam-diam. Suatu hari, saya membuka aplikasi bank di ponsel saya dan jantung saya berhenti sejenak. Tabungan bersama kami yang seharusnya berisi 80 juta rupiah. Kini tinggal 5 juta. Saya bertanya pada Reza dengan suara bergetar. "Reza, kemana uang tabungan kita?" Reza menjawab tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Oh, itu. Aku pakai untuk bayar utang Wulan. Dia kena masalah. Bu yang minta. Itu kan uang kita bersama." Uang kita bersama. Padahal hampir seluruh isi tabungan itu dari gaji saya dipakai untuk membayar utang adik iparnya. Tanpa bertanya sedikit pun pada saya. Saya hanya bisa menatap layar ponsel saya. Sementara angka itu seolah menertawakan tahun-tahun kerja keras saya. Saat itu saya sadar sepenuhnya. Bagi mereka, saya bukan istri, bukan keluarga. Saya hanya dompet yang bisa dikuras kapan saja. Maka saya pun bertindak. Diam-diam,
Saya membuka rekening baru atas nama saya sendiri dan mulai memindahkan setiap pemasukan ke sana. Mereka tidak akan pernah lagi menyentuh hasil keringat saya tanpa izin. Saya juga mencetak mutasi rekening yang menunjukkan penarikan 80 juta itu. Satu lagi bukti betapa rumah tangga ini telah lama berubah menjadi perampokan yang berkedok keluarga. Bulan-bulan berikutnya, tekanan di rumah makin menjadi. Wulan mulai berani mengatur saya secara langsung. Mbak Anissa, tolong dong belanja kebutuhan rumah pakai uang Mbak dulu, katanya suatu sore. Nanti diganti. Tentu saja tidak pernah diganti. Setiap bulan, gaji saya habis untuk menanggung kebutuhan 4 orang. Listrik, air, belanja. Semuanya dari kantong saya. Sementara Reza menyetor gajinya ke ibunya. Dan Bu Sutinah memegang uang itu rapat-rapat. Tapi ada satu malam yang hampir membuat saya menyerah. Malam ketika Reza, untuk pertama kalinya, mengangkat tangannya pada saya. Saat itu, saya menolak menyerahkan gaji saya pada Bu Sutinah. Saya bilang dengan sopan bahwa gaji itu untuk kebutuhan rumah yang sudah saya tanggung. Bu Sutinah marah besar dan menyebut saya istri durhaka. Reza, yang berdiri di samping ibunya, tiba-tiba menampar pipi saya keras. "Jangan berani melawan ibu," bentaknya. Saya terhuyung, pipi saya panas. Tapi yang lebih sakit bukan tamparan itu. Yang lebih sakit adalah laki-laki yang dulu berjanji melindungi saya, kini memukul saya demi membela ibunya. Saya menatap matanya, dan di saat itu, sisa-sisa cinta yang terakhir benar-benar padam. Saya tidak menangis di depan mereka. Saya masuk ke kamar, mengambil ponsel, dan memotret pipi saya yang membekas merah. Lalu saya menulis tanggal dan kejadiannya. Bukti kekerasan dalam rumah tangga. Satu lagi berkas untuk map coklat saya. Beberapa hari kemudian, mereka mencoba langkah yang lebih licik. Wulan menyodorkan selembar surat pada saya sambil tersenyum manis. "Mbak, tolong tanda tangan di sini ya. Cuma surat persetujuan keluarga biasa kok." Tapi saya notaris. Saya membaca setiap baris. Surat itu ternyata pernyataan bahwa saya melepaskan seluruh hak atas harta bersama dan setuju pergi dari rumah tanpa tuntutan apapun. Mereka mencoba menjebak saya menandatangani kehancuran saya sendiri. Saya tersenyum dan mengembalikan surat itu. "Wulan, saya pikir-pikir dulu ya." Wulan mengira saya ragu, padahal saya hanya sedang memutuskan kapan waktu yang tepat untuk membalik semuanya. Saya seorang notaris. Setiap hari, saya menangani angka, kontrak, dan kepemilikan. Maka diam-diam, saya mulai mencatat. Setiap rupiah yang saya keluarkan untuk rumah ini, saya tulis di buku kecil. Tanggal, jumlah. Untuk apa? Saya simpan setiap struk belanja. Saya simpan setiap bukti transfer. Saya belum tahu untuk apa catatan itu. Tapi naluri seorang notaris berkata, suatu hari bukti-bukti ini akan berguna. Lalu datanglah peristiwa yang membuat retakan pertama menjadi jurang. Sore itu, saya pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Pintu rumah tidak terkunci. Dari ruang tengah, terdengar suara tawa, suara Bu Sutinah, Wulan, dan Reza. Mereka sedang membicarakan sesuatu dengan penuh semangat. Saya berhenti di balik pintu, dan apa yang saya dengar membuat darah saya membeku. Pokoknya, Reza harus cari yang baru, kata Bu Sutinah. Anissa itu mandul, 3 tahun tidak juga punya anak. Untuk apa dipertahankan? Iya, Bu, sahut Wulan. Wulan kenal anak teman arisan ibu, namanya Sherin. Cantik, masih muda. Keluarganya berada. Cocok banget buat Mas Reza. Dan yang paling menghancurkan, suara Reza. Suami saya. Tapi gimana caranya ngeluarin Anissa dari rumah? Bu, dia kan istri sah. Itu gampang, jawab Bu Sutinah enteng. Rumah ini atas nama ibu. Dia tidak punya hak apa-apa. Tinggal kita suruh keluar. Dia mau apa? Mau lapor. Lapor pakai bukti apa? Saya berdiri terpaku di balik pintu. Tangan saya gemetar. Jadi, inilah rencana mereka. Mengganti saya
dengan perempuan lain, lalu mengusir saya dari rumah yang saya bayar sendiri. Dan mereka begitu yakin saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena di mata mereka, saya hanya perempuan lemah yang namanya tidak ada di sertifikat. Saya masih mendengar mereka melanjutkan. Wulan berkata dengan suara penuh perhitungan, "Tenang, Bu. Wulan sudah siapkan surat pernyataan, supaya Anissa tanda tangan, lepas semua had. Tinggal cari waktu yang pas. Suruh dia teken tanpa baca." Bu Sutina tertawa puas. "Pintar kamu, Wulan. Memang harusnya kamu yang jadi notaris, bukan dia." Mendengar itu, sesuatu di dalam diri saya mengeras. Mereka bukan hanya ingin mengusir saya, mereka ingin menjarah segalanya, lalu membuat saya pergi dengan tangan kosong, bahkan menandatangani sendiri kehancuran saya. Tapi mereka lupa satu hal yang paling penting. Saya yang notaris, bukan mereka. Malam itu, saya tidak masuk. Saya berbalik, naik ke mobil saya, dan berkendara tanpa tujuan sampai larut. Air mata saya tumpah di setiap lampu merah. Tapi di balik air mata itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin dan tenang. Mereka pikir saya tidak punya bukti. Mereka lupa saya adalah notaris. Dan seorang notaris tidak pernah bertaruh pada kata-kata. Seorang notaris bertaruh pada dokumen. Malam itu, di tengah jalanan Jakarta yang basah, saya mengambil keputusan. Saya tidak akan menangis lagi. Saya akan diam. Saya akan mengamati. Dan saya akan menyiapkan segalanya perlahan. Sampai hari mereka sendiri yang akan terkejut. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya simpan selama 3 tahun. Sejak malam itu, saya berubah. Bukan di luar, tapi di dalam, di rumah. Saya tetap perempuan yang sama. Saya tetap memasak, mencuci, dan menunduk saat dihina. Saya bahkan tersenyum lebih sering, supaya tidak ada yang curiga. Tapi di kantor, saya mulai bergerak. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuka kembali map coklat di laci saya. Di dalamnya ada dokumen yang saya siapkan diam-diam 3 tahun lalu. Di hari penandatanganan sertifikat. Sebuah surat perjanjian pinjam nama yang ditandatangani Bu Sutina sendiri. Tanpa beliau sadari betul artinya. Waktu itu, di tengah tumpukan berkas yang harus beliau tanda tangani, saya menyelipkan 1 lembar. Surat yang menyatakan bahwa rumah di Bintaro itu sesungguhnya dibeli dengan dana saya, dan bahwa nama Bu Sutina di sertifikat hanyalah pinjaman nama yang bisa dialihkan kapan saja atas permintaan saya. Beliau menandatanganinya tanpa membaca, karena terlalu sibuk membanggakan diri di depan keluarga besar bahwa rumah itu atas nama beliau. Surat itu sah secara hukum, ditandatangani di atas meterai. Disaksikan 2 orang saksi yang waktu itu hadir, yaitu rekan kantor saya. Selama 3 tahun, surat itu tidur tenang di laci saya, menunggu. Tapi 1 surat saja tidak cukup. Saya tahu, kalau ini sampai ke pengadilan, mereka akan melawan dengan segala cara. Maka saya menyiapkan lebih banyak. Saya mengumpulkan semua bukti pembayaran rumah. Slip transfer dari rekening saya ke penjual 3 tahun lalu. Sebesar 700 juta. Saya cetak rekening koran. Saya minta surat keterangan dari bank. Semua menunjukkan satu hal yang sama. Uang itu keluar dari rekening saya, bukan dari siapapun. Lalu buku catatan kecil saya. 3 tahun pengeluaran rumah tangga tercatat rapi. Setiap struk listrik, setiap belanja, setiap rupiah yang saya keluarkan untuk keluarga yang menganggap saya numpang. Totalnya, saat saya jumlahkan, membuat saya sendiri terkejut. Lebih dari 200 juta rupiah dalam 3 tahun. Saya menata semua itu dalam 1 map coklat, rapi, berurutan, dengan label. Seperti saya menata berkas klien. Karena pada akhirnya, inilah keahlian saya. Mengubah ketidakadilan menjadi bukti yang tidak bisa dibantah. Tapi saya belum berhenti. Saya butuh tahu sejauh apa rencana mereka. Saya mulai memperhatikan diam-diam. Saya melihat Wulan sering keluar membawa map berisi foto perempuan muda. Saya mendengar Bu Sutina menelepon seseorang.
membicarakan lamaran. Saya bahkan menemukan di tempat sampah sebuah brosur gedung pernikahan yang sudah dilingkari tanggalnya. Mereka sudah merencanakan pernikahan Reza dengan perempuan bernama Sherin itu. Tanggalnya hanya 2 bulan lagi. Dan saya, istri sahnya, sama sekali tidak diberitahu. Suatu malam, saya pura-pura tidur. Lalu mendengar Reza menelepon di balkon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi Anissa pergi. Terus kita bisa nikah. Ibu sudah atur semuanya. Sayang. Dia memanggil perempuan lain dengan kata itu. Sementara saya berbaring beberapa meter darinya. Saat itu, perasaan saya benar-benar mati. Tidak ada lagi cinta yang tersisa untuk diselamatkan. Yang ada hanya satu pertanyaan dingin. Bagaimana cara membuat mereka membayar semuanya? Keesokan paginya, saya menemui pengacara yang saya kenal sejak kuliah. Namanya Pak Dharma. Saya bawa seluruh map coklat saya. Saya jelaskan semuanya. Pak Dharma membaca berkas saya satu persatu. Lama beliau diam. Lalu beliau menatap saya dan berkata, Bu Anissa, dengan bukti selengkap ini, posisi ibu sangat kuat. Surat pinjam nama ini saja sudah cukup untuk menarik kembali kepemilikan rumah. Ditambah bukti pembayaran. Tidak ada hakim yang akan menolak. Saya mengangguk pelan. Tapi saya tidak mau buru-buru. Pakistan, saya mau mereka menggali lubang mereka sendiri dulu. Pak Dharma tersenyum tipis. Ibu ini sabarnya menakutkan. Bukan sabar, Pakistan, kata saya. Ini namanya membangun fondasi. Kalau saya bertindak sekarang, mereka akan bilang, saya yang menyerang lebih dulu. Tapi kalau saya menunggu sampai mereka benar-benar mengusir saya di depan saksi, maka merekalah yang menggali kuburannya. Saya hanya perlu memastikan pada hari itu semua dokumen sudah di tangan saya. Pak Dharma mengangguk perlahan. Strategi yang matang. Sebagai pengacara, saya bahkan sedikit ngeri membayangkan jadi lawan ibu. Kami pun menyusun langkah dengan teliti. Diam-diam, kami mulai mengurus proses balik nama rumah. Dari Bu Sutina, kembali ke nama saya. Berdasarkan surat pinjam nama itu. Karena dokumennya lengkap dan sah. Prosesnya berjalan lancar, tanpa perlu sepengetahuan keluarga Reza. Selama proses itu berjalan, di rumah saya tetap diam, tetap menunduk, tetap dihina. Bu Sutina makin terang-terangan. Suatu hari, beliau bahkan berkata, Anissa, sebaiknya kamu mulai cari kontrakan. Rumah ini sebentar lagi akan ramai. Kamu tahu sendiri, kan? Iya. Bu, jawab saya. Saya mengerti. Beliau tersenyum puas. Mengira saya sudah pasrah. Beliau tidak tahu. Di kantor pertanahan, dokumen kepemilikan rumah ini sedang berpindah ke tangan saya. Wulan pun makin berani. Dia mulai memindahkan barang-barang saya ke gudang. Biar nanti gampang kalau Mbak pindah, katanya sambil tersenyum manis. Saya hanya membiarkannya. Setiap barang yang dia singkirkan, saya catat. Karena nanti saya yang akan menentukan siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Selama proses balik nama berjalan diam-diam, tekanan di rumah justru naik ke puncaknya. Mereka mulai bertindak seolah saya sudah tidak ada. Suatu sore, saya pulang dan menemukan Sherin sedang duduk di ruang tamu, mengobrol akrab dengan Bu Sutina dan Wulan. Perempuan itu menatap saya dari ujung kaki sampai kepala, lalu tersenyum miring. Jadi ini istri lama Mas Reza, katanya. Seolah saya sebuah barang bekas. Pantas saja Mas Reza bosan. Bu Sutina tertawa. Sudah, Anissa. Buatkan teh untuk tamu kita. Anggap saja kamu pembantu di sini. Supaya kamu terbiasa nanti. Tangan saya mengepal di balik tas. Tapi saya menahan diri. Saya masuk ke dapur, membuat teh, dan menyajikannya pada perempuan yang akan menggantikan saya. Sambil meletakkan cangkir, saya berkata pelan, selamat menikmati. Mereka tidak tahu di kantor pertanahan. Dokumen rumah ini sudah hampir berpindah ke nama saya. Mereka sedang tertawa di atas tanah yang sebentar lagi bukan milik mereka. Beberapa hari kemudian, ada acara keluarga besar di rumah. Banyak kerabat Reza datang. Di tengah keramaian, Bu Sutina sengaja mengangkat suaranya supaya semua orang mendengar. Kalian tahu, kan?
Kenapa Reza mau menikah lagi? Karena Anissa ini mandul. 3 tahun. Perutnya kosong terus. Perempuan seperti ini memang tidak pantas jadi istri. Seluruh ruangan menatap saya. Ada yang berbisik, ada yang menggeleng iba, ada yang tersenyum mengejek. Saya berdiri di tengah-tengah mereka, dipermalukan tentang hal paling pribadi dalam hidup saya di depan orang banyak. Padahal saya tahu, kami belum pernah memeriksakan diri ke dokter. Bu Sutina hanya butuh alasan untuk membuang saya. Saya tidak membela diri, saya hanya menundukkan kepala dan membiarkan mereka merasa menang. Tapi di dalam hati, saya menghitung hari. Karena saya tahu, mereka yang tertawa paling keras hari ini akan menjadi yang paling terdiam nanti. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya duduk sendirian di kamar kecil. Saya membuka map coklat saya dan menatap setiap berkas yang sudah saya kumpulkan. Sertifikat yang sebentar lagi atas nama saya, surat pinjam nama, bukti pembayaran, catatan pengeluaran, foto pipi yang membekas, daftar perhiasan yang dijual, bukti perselingkuhan. Semuanya rapi, lengkap, tak terbantahkan. Saya menutup map itu pelan dan berbisik pada diri sendiri. Sebentar lagi, semuanya akan selesai. 3 minggu sebelum malam ulang tahun saya, surat balik nama itu selesai. Sertifikat rumah di Bintaro, kini resmi atas nama saya, Anissa. Saya menyimpannya di laci kantor, di dalam map coklat yang sama. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Lalu, 2 minggu sebelumnya, saya menyiapkan langkah berikutnya. Saya mengumpulkan bukti perselingkuhan Reza. Tangkapan layar percakapannya dengan Sherin yang tidak sengaja saya lihat. Foto mereka berdua di sebuah kafe yang dikirim teman saya. Brosur pernikahan dengan tanggal yang dilingkari. Semua saya tata dalam map terpisah. Saya juga menemui Pak Dharma sekali lagi. Kali ini untuk menyiapkan gugatan cerai dengan tuntutan yang sudah saya hitung matang. Bukan karena saya butuh uang, Reza, tapi karena saya ingin keadilan ditegakkan, hitam di atas putih. Dan saya menyiapkan satu kejutan terakhir, sesuatu yang akan saya keluarkan tepat di saat mereka merasa paling menang. Saya tidak akan menceritakannya sekarang, tapi malam itu sudah dekat. Malam ketika semua kerja keras saya selama berbulan-bulan akan menemui hari pembalasannya. Mereka mengira mereka sedang menyiapkan pengusiran saya. Padahal sebenarnya merekalah yang sedang berdiri di tepi jurang yang mereka gali sendiri. Dan tibalah malam itu. Malam ulang tahun saya. Pagi harinya, saya berangkat ke kantor seperti biasa. Tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun pada saya. Bu Sutina hanya menyuruh saya pulang cepat. Ada acara penting malam ini. Saya tahu acara apa itu, tapi saya pura-pura tidak tahu. Di kantor, saya menyelesaikan pekerjaan saya dengan tenang. Lalu saya mengambil map coklat dari laci. Map yang berisi sertifikat rumah atas nama saya, surat pinjam nama, bukti pembayaran, catatan pengeluaran, dan bukti perselingkuhan Reza. 3 tahun kesabaran terkumpul dalam satu map. Saya juga menghubungi Pak Dharma, Pakistan, malam ini. Tolong siapkan tim dan datang ke alamat rumah saya pukul 8. Siap, Bu Anissa, jawab beliau. Saya dan 2 saksi akan ke sana. Hujan turun gerimis ketika saya berkendara pulang. Map coklat itu ada di kursi sebelah saya. Hati saya tenang, setenang permukaan air sebelum badai. Saya tiba di rumah pukul 7:30. Dan benar saja, sepasang sepatu hak merah sudah tergeletak di teras. Saya menarik napas dalam, lalu masuk. Di ruang tengah, semuanya sudah berkumpul, seperti pertunjukan yang sudah diatur. Perempuan bernama Sherin itu duduk di sofa saya, mengenakan gaun mahal, menyilangkan kakinya dengan angkuh. Bu Sutina berdiri di sampingnya dengan senyum kemenangan. Wulan bersandar di dinding, lengannya terlipat. Dan Reza, suami saya, duduk di kursi, menatap lantai. Akhirnya kamu pulang juga, kata Bu Sutina. Duduk. Ada yang harus kita bicarakan. Saya tidak duduk, saya berdiri, memegang map coklat saya. Silakan, Bu. Saya dengarkan. Bu Sutina menunjuk Sherin. Ini Sherin. Dia yang akan menggantikanmu menjadi istri Reza.
Mulai malam ini, kamu keluar dari rumah ini. Kamu sudah 3 tahun mandul, tidak memberi cucu. Reza butuh keturunan, jadi pergilah baik-baik sebelum kami yang mengusirmu. Sherin tersenyum sinis. Mengalah di saat seperti ini adalah jalan terbaik untuk semua. Kamu perempuan dewasa, harusnya mengerti. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu saya menatap Reza. Reza, ini yang kamu mau. Reza tidak mengangkat kepalanya. Suaranya nyaris berbisik. Maaf, Nisa, tapi memang lebih baik begini. Saya tersenyum. Senyum yang membuat Bu Sutina sedikit terkejut. Karena beliau mengira saya akan menangis dan memohon. Baiklah, kata saya, tenang. Sebelum saya pergi, izinkan saya menyelesaikan beberapa urusan administrasi. Sebagai notaris, saya tidak suka meninggalkan urusan yang berantakan. Bu Sutina mengernyit. Urusan apa? Saya membuka map coklat saya. Dan saat itulah suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Pintu diketuk. Saya berjalan membukanya. Pak Dharma masuk. Bersama 2 orang stafnya yang membawa map tebal. Siapa mereka? Tanya Bu Sutina. Mulai gelisah. Pengacara saya. Jawab saya. Dan saksi. Silahkan duduk. Pak Dharma, ini tidak akan lama. Ruangan yang tadi penuh senyum kemenangan, kini mulai dipenuhi kebingungan. Saya mengambil lembar pertama dari map saya, dan saya mulai bicara. Bu Sutina, kata saya. Suara saya tenang dan jelas. Ibu menyuruh saya keluar dari rumah ini. Saya hanya ingin memastikan satu hal dulu. Rumah ini, menurut ibu, milik siapa? Bu Sutina mengangkat dagunya. Tentu saja milik ibu. Sertifikatnya atas nama ibu. Semua orang tahu itu. Benar, kata saya. Dulu memang begitu. Saya meletakkan selembar kertas di meja. Ini sertifikat rumah ini. Tolong ibu baca. Nama siapa yang tertera sebagai pemilik sekarang? Bu Sutina meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca, lalu wajahnya berubah pucat. Ini palsu. Nama kamu. Bagaimana bisa? Tidak palsu, Bu, jawab saya. Saya meletakkan lembar kedua. Ini surat perjanjian pinjam nama, ditandatangani ibu sendiri, 3 tahun lalu, di atas meterai. Disaksikan 2 orang. Surat ini menyatakan bahwa nama ibu di sertifikat hanya pinjaman. Dan bisa saya alihkan kapan saja. 3 minggu lalu, saya sudah melakukannya. Rumah ini sekarang sah atas nama saya. Tangan Bu Sutina gemetar memegang kertas itu. Kamu menipu ibu. Saya tidak menipu siapapun, kata saya. Tenang. Ibu yang menandatangani tanpa membaca. Itu bukan salah saya. Pak Dharma menambahkan dengan sopan. Surat ini sah secara hukum. Bu, saya sudah memeriksanya. Tidak ada celah. Saya meletakkan lembar ketiga. Dan ini, bukti pembayaran rumah ini 3 tahun lalu. 700 juta rupiah dari rekening saya. Reza hanya menambah 200 juta dari pinjaman. Artinya, hampir seluruh rumah ini saya yang membayar. Sejak awal, ini rumah saya. Ruangan hening. Sherin yang tadi menyilangkan kaki dengan angkuh, kini duduk kaku. Senyum sinisnya hilang. Wulan yang bersandar di dinding, berdiri tegak dengan wajah panik. Mas Reza, kata Sherin dengan suara bergetar. Ini bagaimana? Katanya rumah ini punya keluargamu. Reza tidak bisa menjawab. Wajahnya pucat seperti kertas. Saya belum selesai. Saya meletakkan map kedua di meja. Sekarang, urusan kedua, pernikahan. Saya menatap Reza. Reza, kamu berniat menikahi Sherin 2 bulan lagi di gedung yang sudah kamu pesan. Sementara kamu masih suami sah saya. Ini namanya rencana perzinahan dan poligami tanpa izin istri. Melanggar hukum. Saya mengeluarkan tangkapan layar, foto, dan brosur pernikahan. Saya letakkan satu persatu. Semua sudah saya kumpulkan, lengkap dengan tanggal dan bukti. Reza berdiri panik. Nisa, tunggu. Kita bisa bicara baik-baik. Sudah terlambat untuk bicara baik-baik, kata saya. Kalian sudah memilih kata-kata. Saya memilih dokumen. Dan dokumen selalu menang. Saya menyerahkan satu map terakhir pada Pak Dharma. Pakistan,
Tolong serahkan. Pak Dharma berdiri dan meletakkan amplop resmi di meja di depan Reza. Ini surat gugatan cerai dari klien saya, Ibu Anissa, beserta tuntutan ganti rugi atas pengeluaran rumah tangga selama 3 tahun, yang seluruhnya ditanggung beliau. Totalnya tercantum di dalam lebih dari 200 juta rupiah. Reza membuka amplop itu dengan tangan gemetar, membaca, lalu terduduk lemas di kursi. Bu Sutinah bangkit, wajahnya merah padam. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami keluarga Reza. Kamu cuma menantu, Bu. Masih ada satu hal lagi, kata saya. Sebelum beliau sempat melanjutkan, saya mengeluarkan sebuah foto dari map. Foto pipi saya yang membekas merah, lengkap dengan tanggalnya. Ini bukti saat Reza menampar saya. Karena saya menolak menyerahkan gaji. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana. Bu, saya simpan ini bukan untuk balas memukul, tapi supaya semua orang tahu jenis keluarga apa ini sebenarnya. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bu Sutinah terduduk, kehilangan kata-kata. Lalu, saya keluarkan lembar terakhir, mutasi rekening. Dan ini, bukti saat Reza mengambil 80 juta dari tabungan kami untuk membayar utang Wulan tanpa izin saya. Ditambah 30 juta dari perhiasan ibu saya yang ibu jual diam-diam. Semua tercatat, semua bisa dituntut. Wulan yang sedari tadi diam, tiba-tiba berlutut. Mbak Anissa, ampun. Wulan akan kembalikan semuanya. Tolong jangan bawa ini ke pengadilan. Saya menatap Bu Sutinah dengan tenang. Bu, selama 3 tahun. Ibu bilang, saya cuma numpang. Saya cuma menantu yang tidak punya hak. Sekarang, izinkan saya mengoreksi. Rumah ini milik saya. Maka, mulai malam ini, justru Ibu, Wulan, dan Reza yang harus keluar dari rumah saya. Apa? Bu Sutinah hampir terjatuh. Kamu mengusir kami. Saya memberi waktu sampai akhir pekan ini, kata saya, untuk berkemas dan pindah sebagai bentuk kemanusiaan. Karena saya bukan orang yang sekejam kalian. Sherin meraih tasnya, berdiri terburu-buru. Saya pulang. Saya tidak mau terlibat masalah ini. Mas Reza, ternyata kamu tidak punya apa-apa. Perempuan bersepatu merah itu pergi tanpa menoleh, meninggalkan Reza yang terduduk hancur. Rencana pernikahan mereka berantakan. Bahkan sebelum dimulai, Wulan mendekati saya dengan wajah memelas. Suaranya tiba-tiba manis. Mbak Anissa, maafkan Wulan. Wulan cuma menuruti ibu. Tolong jangan usir kami. Saya menatap adik ipar yang selama ini menusuk saya dari belakang. Wulan, kamu yang membisikkan agar saya diganti. Kamu yang memindahkan barang saya ke gudang. Saya mencatat semuanya. Sekarang, silakan ambil barangmu dari gudang dan pergi. Wulan terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, di ruang tengah yang sama, takdir telah berbalik sepenuhnya. Mereka yang tadi tersenyum penuh kemenangan, kini duduk hancur. Dan saya, perempuan yang mereka kira lemah, berdiri tegak di rumah saya sendiri. Akhir pekan itu, mereka pergi. Bu Sutinah pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, dibantu Reza dengan sisa uangnya yang menipis. Beliau yang dulu begitu bangga tinggal di rumah 2 lantai, kini harus berdesakan di petak sempit. Saya dengar, beliau sering menangis, menyesali sikapnya. Tapi penyesalan datang terlambat, seperti biasa. Wulan kembali menumpang di rumah kerabatnya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada lagi rumah nyaman untuk diaturnya, seolah miliknya sendiri. Reza kehilangan segalanya, istri, rumah, dan calon istri barunya. Gugatan cerai berjalan, dan pengadilan mengabulkan tuntutan saya. Reza harus membayar ganti rugi 200 juta lebih. Dicicil dari gajinya yang pas-pasan. Sherin, perempuan yang katanya akan menjamin hidupnya, menghilang begitu tahu Reza tidak punya apa-apa. Beberapa bulan kemudian, Reza pernah datang ke rumah, mengetuk pintu dengan wajah letih. Saya dengar kabar sejak kehilangan rumah, hidupnya berantakan. Pekerjaannya terganggu karena malu, dan cicilan ganti rugi
membuatnya nyaris tak bersisa. Nisa, aku menyesal. Aku salah. Bisakah kita mulai lagi? Saya menatapnya dari balik pintu yang hanya terbuka sedikit. Reza, kamu memilih ibumu dan perempuan lain di atas istri yang membayar atap di atas kepalamu. Kamu menyebut saya numpang di rumah saya sendiri. Tidak ada yang bisa dimulai lagi. Saya menutup pintu pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar ringan. Rumah di Bintaro itu kini hanya milik saya. Saya merenovasinya, mengubah kamar utama menjadi ruang kerja kecil dengan jendela menghadap taman. Saya mengambil kembali tempat saya di sofa, tempat yang dulu diduduki perempuan asing itu. Dan saya duduk di sana setiap sore, menikmati teh. Dalam keheningan yang akhirnya menjadi milik saya. Karir saya pun menanjak. Kasus yang saya tangani makin besar. Nama saya makin dikenal. Ternyata, ketika tidak ada lagi yang menyeret saya ke bawah, saya bisa terbang jauh lebih tinggi dari yang saya kira. Suatu sore, saya kembali ke ruang kerja saya dan menulis di buku harian. Saya menulis tanggalnya. Lalu, satu kalimat. Catatan mengalahkan kata-kata. Aturan mengalahkan gengsi. Yang asli pada akhirnya pasti akan bersinar. Saya meletakkan pena dan menatap keluar jendela. Sungai di kejauhan mengalir tenang. Masa lalu telah mengalir bersamanya, seperti air. Yang tersisa hanyalah hari esok yang baru dan kemenangan yang sunyi. Itu sudah cukup bagi saya. Cerita malam ini sampai di sini, sahabat. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari diamnya. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang paling siap. Dan jangan pernah meletakkan hidupmu sepenuhnya di tangan orang lain. Yang tertulis hitam di atas putih akan selalu lebih kuat daripada janji yang diucapkan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti Anissa dulu. Perempuan yang membayar segalanya, namun diperlakukan seolah tidak berarti. Perempuan yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Mereka mengira diam adalah bentuk cinta. Padahal kadang diam hanya membuat orang lain semakin berani melukai. Jika kamu salah satunya, ingatlah, nilaimu tidak ditentukan oleh orang yang merendahkanmu. Ada juga banyak suami seperti Reza, laki-laki yang memilih diam saat seharusnya membela, yang menukar istri yang setia demi gengsi dan tekanan keluarga. Mereka sering baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangannya. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga manusia yang punya harga diri dan punya hak, yang mengira kekuasaan di rumah tangga bisa dipegang selamanya tanpa pernah membaca apa yang sudah ditandatanganinya sendiri dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi korban selamanya atau bangkit dengan cara yang bermartabat. Anissa memilih bangkit, bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti. Bagi kalian yang mungkin sedang mengalami perlakuan tidak adil di suatu tempat hari ini, semoga kisah ini menjadi sedikit penghiburan. Nilai kalian ditentukan oleh diri kalian sendiri. Tidak ada yang berhak menghakimi kalian dengan sembarangan. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi, supaya kita bisa bertemu lagi di kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, sahabat. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sejak hari kamu menikah dan masuk ke rumah ini, kamu hanyalah pembantu di keluarga kami. Ibu mertua saya mengucapkannya sambil menatap lurus ke wajah saya. Tepat saat saya menyelipkan boneka kecil milik anak saya ke dalam koper. Boneka itu dia rebut, lalu dilempar ke lantai. 7 tahun saya menunduk. Mereka tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya di tempat saya bekerja. Sore itu, jeritan ibu mertua saya menggema di seluruh lobi sebuah resort bintang 5. Panggil orang yang paling berkuasa di sini. Panggil pemimpin tertingginya sekarang juga. Dan orang yang melangkah keluar di hadapan mereka adalah saya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar.
Hari ini, saya akan menceritakan satu kisah yang mengubah hidup saya selamanya. Nama saya Anindita Pramesti. Orang memanggil saya Dita. Usia saya 32 tahun. Selama 7 tahun terakhir, saya menjadi menantu di keluarga Wijaya. Dan selama 7 tahun itu pula, saya bangun setiap pukul 4 pagi. Saya bekerja sebagai general manager di sebuah resort. Tetapi tidak ada satupun orang di rumah ini yang tahu. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan yang bekerja di sebuah hotel kecil, mengurus hal-hal remeh, pulang dengan gaji yang menurut mereka tidak seberapa. Saya membiarkan mereka percaya begitu. Ada alasannya. Alasan yang baru akan saya ungkap di akhir cerita ini. Mari saya mulai dari pagi-pagi saya yang biasa. Pukul 4 pagi, langit Jakarta masih gelap pekat. Saya sudah membuka mata, bahkan sebelum alarm berbunyi. Saya bangkit pelan-pelan agar tidak membangunkan suami saya, Galang, yang tidur lelap di sebelah. Saya turun ke dapur, mencuci beras, menyalakan penanak nasi, membuka kulkas untuk menyiapkan bahan sup. Di kepala saya, jadwal pagi sudah tersusun rapi. Bapak mertua bangun pukul 7, suami saya pukul setengah 8, ibu mertua pukul 8, masing-masing dengan selera dan tuntutan sendiri. Bapak mertua, Pak Sucipto, keluar lebih dulu ke ruang keluarga. Kopi. Hanya satu kata itu yang ia ucapkan. Saya, yang sudah terbiasa, langsung menyalakan teko dan menyeduh kopi hitam pekat untuknya. Bapak berangkat pagi sekali hari ini, kata saya pelan. Ia menjawab tanpa menoleh. Namanya juga manajer divisi, makin tinggi jabatan, makin sibuk. Kamu sendiri berangkat jam berapa? Saya harus sampai pukul 9. Pakistan. Ia mendengus. Enak betul. Kantor saya dulu mengharuskan masuk pukul 8:30. Suaranya penuh kebanggaan. Saya hanya menjawab, iya. Pakistan. Dalam hati, saya tahu jam kerja saya jauh lebih panjang dari yang ia bayangkan. Lalu, ibu mertua saya, Bu Hartini, keluar. Hal pertama yang ia cari adalah remote televisi. Setelah berita pagi menyala, ia memandangi meja makan yang sudah saya siapkan rapi. Sayurnya hambar lagi, katanya. Menantu yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan selera mertuanya. Mau jadi apa? Maaf, Bu, jawab saya. Besok saya perbaiki. Memang apa yang bisa kamu pelajari di hotel kecil itu, lanjutnya. Paling-paling cuma bersih-bersih, kan? Saya hanya menundukkan kepala dalam diam. Suami saya, Galang, keluar dari kamar. Bukannya membantu, ia malah sibuk menatap layar ponselnya. Koin yang kemarin naik, hari ini anjlok lagi, gerutunya. Menyebalkan. Mas, sarapan dulu, kata saya. Nanti saja, hari ini aku ada pertemuan investasi. Mungkin pulang larut. Begitulah pagi saya, setiap hari, selama 7 tahun. Banyak orang akan bertanya, mengapa saya bertahan? Mengapa saya? Seorang perempuan yang punya posisi dan penghasilan jauh di atas mereka, mau menunduk seperti pembantu di rumah sendiri. Jawabannya ada di satu sosok kecil, anak saya, Sekar. Putri saya yang berusia 5 tahun. Saat itu, ia masih terlalu kecil. Dan satu kalimat dari ibu mertua selalu menahan langkah saya. Kalau kamu pergi, anak ini tinggal dengan siapa? Saya tidak sudi mengurus anak orang yang tidak tahu diri. Saya takut. Takut kehilangan hak asuh kalau sampai bercerai dalam keadaan terpojok. Maka saya memilih bertahan sambil diam-diam menyiapkan segalanya. Saya menikah dengan Galang 7 tahun lalu. Dulu, ia tampak berbeda, ramah, perhatian, penuh janji. Saya pikir saya menemukan rumah. Ternyata saya hanya pindah ke sebuah penjara yang lebih rapi. Sejak awal, keluarga Wijaya memperlakukan saya sebagai orang luar. Pernikahan kami sederhana, tanpa restu yang tulus. Bu Hartini sejak hari pertama sudah berkata, kami menerima kamu bukan karena kamu istimewa. Kami menerima kamu karena Galang memaksa. Ingat itu baik-baik. Saya ingat. Sangat ingat. Setiap kata. Tahun-tahun pertama, saya masih berharap. Saya pikir, kalau saya cukup sabar, cukup rajin,
cukup menurut. Suatu hari, mereka akan melihat saya sebagai keluarga. Saya bangun paling pagi. Saya tidur paling larut. Saya mengurus rumah, memasak, mencuci, menjaga suasana hati semua orang. Lalu pergi bekerja dan pulang untuk mengurus rumah lagi. Tetapi makin saya menunduk, makin mereka menginjak. Itu adalah pelajaran pertama yang saya pelajari di rumah itu. Kesabaran yang salah tempat hanya akan dibaca sebagai kelemahan. Adik ipar saya, Vania, 29 tahun, adalah yang paling pandai memanfaatkan keadaan. Ia tidak bekerja. Hidupnya bergantung pada uang orang tua. Dan seringkali pada dompet saya. Mbak Dita kan kerja, katanya. Setiap kali butuh uang, pinjam dulu, ya. Nanti Vania ganti. Kata nanti itu tidak pernah datang. Hanya ada 2 orang di rumah itu yang membuat saya bisa bernapas. Yang pertama, anak saya, Sekar. Senyumnya adalah satu-satunya alasan saya pulang setiap malam. Yang kedua, Bu Asih, perempuan parubaya yang membantu bersih-bersih 2 kali seminggu. Diam-diam, ia sering menyelipkan teh hangat ke meja saya saat semua orang tidur. Sabar ya, Bu Dita, bisiknya. Orang baik tidak akan selamanya di bawah. Saya menyimpan kalimat itu tanpa ia tahu. Kalimat itu yang menyalakan api kecil dalam diri saya. Karena yang tidak mereka ketahui adalah ini. 7 tahun lalu, sebelum menikah, saya bukan perempuan biasa. Saya lulusan terbaik manajemen perhotelan. Saya merangkak dari resepsionis, naik ke supervisor, lalu manajer operasional, sampai akhirnya dipercaya memimpin. Saat menikah, saya sengaja menyembunyikan semuanya. Saya ingin tahu, apakah Galang dan keluarganya mencintai saya atau mencintai apa yang bisa mereka ambil dari saya? Jawabannya saya dapatkan sedikit demi sedikit. Setiap hari selama 7 tahun. Cerita yang ingin saya bagikan hari ini bermula dari sebuah Sabtu pagi di musim kemarau. Hari itu, rumah keluarga Wijaya lebih ramai dari biasanya. 2 koper besar tergeletak di ruang keluarga. Bu Hartini sibuk melipat baju, memasukkan baju renang, sambil bersenandung. Pak Sucipto memeriksa dompetnya berulang kali. Vania mondar-mandir, menenteng tas tangan baru yang entah dibeli dengan uang siapa. Mereka akan berlibur. Sebuah resort bintang 5 di kawasan pegunungan, 2 jam dari Jakarta. Kabar itu datang malam sebelumnya, dan saya masih ingat betul bagaimana semuanya bermula. Malam itu, pintu depan terbuka dengan riuh. Pak Sucipto pulang membawa wajah berseri. Ada kabar baik, katanya lantang. Kantor saya bekerja sama dengan Etheria Mountain Resort. Mereka mengadakan undian menginap untuk keluarga karyawan, dan kita yang menang. Akhir pekan ini, menginap gratis 2 malam. Kamar keluarga dengan pemandangan lembah. Wajah Bu Hartini langsung cerah. Etheria, resort yang katanya semalam bisa lebih dari 8 juta itu. Memang beda kalau menjadi orang penting di perusahaan besar, katanya bangga. Galang pun mengangkat wajah dari ponselnya. Wah, Bapak hebat sekali. Tak lama, ponsel Bu Hartini berdering. Vania, yang malam itu menginap di rumah temannya, menelpon. Bu Hartini menjawab dengan suara gembira. Vania, ayahmu menang undian menginap di Etheria akhir pekan ini. Dari seberang, suara Vania melengking senang. Asik. Vania ikut. Ya, Bu, kebetulan lagi tidak ada acara. Iya, jawab ibu mertua. Kamarnya keluarga. Muat kok untuk kita semua. Saya berdiri di ambang dapur, mendengarkan dalam diam. Lalu, saya bertanya pelan. Jadi, kapan rencananya berangkat? Sabtu pagi, jawab Pak Sucipto tanpa menatap saya. Check-in jam 3 sore. Kita berangkat lebih awal supaya bisa lihat-lihat. Bu Hartini menoleh ke arah saya. Dita, kamu kan kerja di hotel. Pasti sudah biasa ke tempat begitu, ya? Tidak, Bu, jawab saya. Tempat saya bekerja berbeda, tapi sama-sama hotel, kan? Sahutnya. Mau ikut lihat-lihat?
Untuk sepersekian detik, jantung saya berdegup. Apakah ia mengajak saya? Tetapi kalimat berikutnya menghancurkan harapan kecil itu. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu tidak bisa pergi. Kucing di rumah harus diberi makan. Tanaman harus disiram. Dan Sabtu ini ada petugas yang mau periksa meteran listrik. Seseorang harus jaga rumah. Pak Sucipto mengangguk setuju. Dalam hati, saya bertanya, lalu bagaimana dengan Sekar? Saya beranikan diri bersuara. Kalau Sekar, Bu, Sekar pasti senang kalau bisa melihat resort. Anak kecil tahu apa. Potong Bu Hartini cepat. Lagi pula nanti ada anak teman Fania juga. Kalau ada Sekar, jadi berisik dan merepotkan. Suaranya begitu datar, begitu tega. Saya menoleh ke arah Galang, berharap untuk sekali saja suami saya membela kami. Galang hanya tersenyum kaku. Sayang, kali ini biar keluarga inti saja yang pergi. Lain kali pasti ada kesempatan. Keluarga inti, 7 tahun saya menjadi istri, ibu dari cucu mereka. Dan saya masih bukan keluarga inti. Sekar kecil menarik ujung baju saya. Bunda, resort itu apa? Tanyanya. Tempat indah untuk menginap kalau sedang berlibur, sayang. Sekar mau ikut, katanya pelan. Bu Hartini berpura-pura tidak mendengar suara mungil itu. Ia kembali menempelkan ponsel ke telinga. Bannya, Sabtu jam 10 sudah di sini. Ya, kita berangkat bareng. Saya memeluk Sekar dan membawanya ke kamar. Di balik pintu, saya mendengar Fania berkata, Bu, bisa minta upgrade ke suite? Tidak. Kalau bilang Bapak manajer divisi, siapa tahu mereka mau membantu. Bu Hartini tertawa. Coba saja nanti. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena saya ingin ikut berlibur. Saya sudah lama tidak mengharapkan apapun dari mereka. Yang membuat dada saya sesak adalah nama resort itu. Iteria Mountain Resort. Karena resort itu bukan sekedar tempat asing bagi saya. Resort itu adalah tempat saya bekerja. Dan keluarga mertua saya akan datang ke sana tanpa tahu bahwa di tempat itu sayalah orang yang memegang kendali tertinggi. Saya berbaring menatap langit-langit. Mungkin kami tidak akan bertemu, pikir saya. Resortnya luas. Saya bisa mengatur jadwal agar tidak berpapasan. Tetapi rasa cemas itu tidak mudah hilang. Pagi Sabtu tiba. 2 koper sudah siap di depan pintu. Bu Hartini memerintah saya membuat nasi goreng untuk bekal di mobil. Bu, kata Sekar lirih sambil memegang ujung baju saya. Sekar boleh ikut? Belum sempat saya menjawab. Bu Hartini menyahut dari ruang tengah. Sudah dibilang tidak, kan? Jangan rewel. Sekar menunduk. Air mata kecilnya menggantung, tetapi ia menahannya. Anak 5 tahun yang sudah belajar menelan kekecewaan. Hati saya hancur melihatnya. Saya bawa Sekar ke dapur dan saya bisikan, nanti Bunda ajak Sekar ke tempat yang jauh lebih indah. Janji. Ia mengangguk. Masih dengan mata basah. Saat itulah sesuatu di dalam diri saya berubah. 7 tahun kesabaran terasa cukup. Sudah cukup. Tepat sebelum mereka berangkat, Bu Hartini memanggil saya. Dita, selama kami pergi, jaga rumah baik-baik. Bersihkan sampai kinclong. Untuk makan malam minggu, siapkan yang spesial. Kalau habis makan enak di resort, lalu makanan rumah tidak enak, kan jadi tidak nikmat. Baik, Bu, jawab saya. Mobil melaju keluar dari halaman. Saya berdiri di depan pintu, memegang tangan Sekar. Mereka melambai pada Galang, pada Pak Sucipto, pada satu sama lain. Tidak pada kami berdua. Begitu mobil hilang di tikungan, saya menutup pintu. Lalu saya mengambil ponsel dan menelpon satu orang, wakil saya di resort. Pak Reza, kata saya. Saya butuh laporan tamu yang check-in hari ini, khususnya pemenang undian karyawan dari grup elektronik divisi Bapak Sucipto. Siap, Bu, jawabnya. Ada yang perlu disiapkan khusus? Belum, kata saya. Saya hanya ingin tahu, suara saya tenang. Tetapi tangan saya sedikit gemetar. Sepanjang pagi, saya merapikan rumah seperti diperintahkan. Tetapi pikiran saya melayang ke resort. Saya membayangkan keluarga itu tiba di sana. Takjub
melihat lobi marmer, air mancur, pemandangan lembah. Saya membayangkan Bu Hartini membusungkan dada, merasa menjadi tamu penting, tanpa tahu siapa yang sebenarnya menandatangani gaji setiap orang yang melayani mereka. Lalu saya teringat 7 tahun yang lalu, dan semua insiden yang membawa saya sampai ke titik ini. Saya ingat bagaimana Fania pernah meminjam 25 juta untuk modal usaha online yang tidak pernah jalan. Saat saya menagih dengan halus, ia malah marah. Mbak Dita pelit. Cuma segitu saja diungkit. Bu Hartini membela anaknya. Sesama keluarga kok hitung-hitungan uang. Lalu 2 bulan kemudian, tagihan kartu kredit Fania jatuh tempo. Dan merekalah yang menyodorkannya ke saya. Kamu kan yang punya gaji tetap? Bayar dulu. Saya membayar. Diam-diam. Saya menyimpan setiap bukti transfer. Saya ingat ulang tahun Sekar yang kelima. Saya sudah memesan kue kecil. Tetapi malam itu, Galang lupa total. Ia pulang larut. Bau parfum asing samar di kemejanya. Dan ketika saya menyebut ulang tahun Sekar, ia menjawab enteng. Oh iya, besok saja ya. Capek. Bu Hartini menimpali dari kamarnya. Ulang tahun anak kecil tidak perlu heboh-heboh. Buang-buang uang. Malam itu, saya meniup lilin sendirian bersama Sekar di dapur. Jam 11 malam. Hanya kami berdua. Saya ingat bagaimana setiap pagi, makanan yang saya masak selalu salah. Terlalu asin, terlalu hambar, terlalu pedas, dan setiap kali, akhir kalimatnya sama. Bagaimana bisa kerja di hotel kalau masak saja tidak becus? Mereka makan habis semuanya, tetapi tetap mengeluh. Karena mengeluh adalah cara mereka mengingatkan saya pada tempat saya. Di bawah, saya ingat hari ketika saya demam tinggi. Saya tetap bangun pukul 4, memasak, menyiapkan semuanya. Saat saya minta izin istirahat sehari, Bu Hartini berkata, sakit sedikit saja manja. Dulu saya melahirkan pagi, sorenya sudah masak untuk mertua. Saya pergi bekerja hari itu dengan tubuh menggigil. Di kantor, justru staf saya yang memaksa saya pulang dan istirahat. Di sana, saya manusia. Di rumah, saya alat. Saya ingat juga Lebaran tahun lalu. Seluruh keluarga besar berkumpul di rumah. Saya memasak dari subuh untuk 20 orang. Opor, rendang, ketupat, semuanya. Sendirian di dapur sementara yang lain bersantai dan tertawa di ruang tamu. Saat pembagian amplop Lebaran tiba, semua cucu mendapat amplop tebal dari Bu Hartini. Semua. Kecuali Sekar. Saat saya bertanya pelan, ibu mertua menjawab tanpa beban. Oh, Sekar, lupa. Nanti saja kalau ingat. Amplop itu tidak pernah datang. Malam itu, Sekar bertanya, Bunda, kenapa Sekar tidak dapat seperti yang lain? Saya hanya bisa memeluknya. Saya tidak punya jawaban yang tidak menyakitkan untuk anak 5 tahun. Saya ingat bagaimana setiap kali ada acara keluarga, foto-foto diambil. Dan setiap kali saya yang memegang kamera. Tidak pernah ada di dalam foto. Seolah saya hanya ada untuk melayani, bukan untuk dikenang. Suatu hari, saya membuka album keluarga Wijaya. 7 tahun pernikahan, ratusan foto. Dan saya hampir tidak ada di satu pun. Seperti hantu di rumah sendiri. Hadir, tetapi tak terlihat. Setiap insiden itu sendirian. Mungkin terlihat kecil, tetapi bertumpuk selama 7 tahun. Ia menjadi gunung. Dan pagi itu, sambil mengepel lantai rumah yang bukan rumah saya merasa gunung itu akhirnya akan longsor. Tetapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah menanti mereka di resort. Ponsel saya berdering. Pak Reza, Bu, keluarga itu sudah check-in, lapornya. Tapi ada sedikit masalah. Masalah apa? Tanya saya. Mereka menuntut upgrade ke Presidential Suite. Gratis. Mengatasnamakan salah satu bapak sebagai relasi penting perusahaan. Saat staf menjelaskan voucher hanya berlaku untuk kamar keluarga, mereka marah-marah di lobi. Saya menarik napas. Tentu saja, begitulah mereka. Pak Reza, kata saya, layani sesuai prosedur. Jangan diistimewakan. Jangan pula dikasari, tetap profesional.
Saya akan ke sana sebentar lagi. Tetapi, Bu, ini akhir pekan, kata Pak Reza ragu. Tepat karena ini akhir pekan, jawab saya. Saya perlu memastikan sesuatu sendiri. Saya menutup telepon. Lalu saya menelpon Bu Asih untuk menjaga Sekar. Saya berganti pakaian. Bukan baju rumah yang lusuh. Saya membuka lemari bagian dalam, bagian yang tidak pernah disentuh tangan mertua saya. Di sana tergantung setelan kerja saya, blazer rapi berwarna gelap. Pakaian yang saya kenakan ketika menjadi diri saya yang sebenarnya. Saya berdiri di depan cermin. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya melihat Anindita Pramesti. Bukan pembantu, bukan menantu yang menunduk, tetapi perempuan yang membangun karirnya dari nol. Saya menatap pantulan itu lama sekali. Lalu saya berkata pelan pada diri sendiri. Sudah waktunya. Dalam perjalanan ke resort, saya membuka laptop di jok belakang mobil. Pak Reza sudah mengirim semua dokumen yang saya minta. Rekaman keluhan tamu di lobi, daftar permintaan yang mereka ajukan, dan satu hal lagi yang membuat saya terdiam sejenak. Ternyata, perusahaan tempat Pak Sucipto bekerja, grup elektronik itu, baru saja mengajukan proposal kerjasama besar dengan jaringan resort kami. Kontrak penyediaan perangkat elektronik untuk seluruh kamar. Nilainya miliaran. Dan proposal itu untuk disetujui harus melewati satu meja. Meja saya. Saya menutup laptop. Di luar jendela, jalan mendaki menuju pegunungan terbentang. Saya tidak merasa marah. Saya hanya merasa tenang. Tenang yang aneh. Seperti orang yang sudah menunggu sangat lama. Dan akhirnya melihat waktunya tiba. Mobil saya memasuki gerbang Eteria Mountain Resort. Petugas keamanan langsung memberi hormat. Selamat sore, Bu Anindita. Para staf di pintu masuk membungkuk. Beberapa tamu menoleh. Bertanya-tanya, siapa perempuan yang disambut sehormat itu? Saya melangkah masuk ke lobi marmer yang megah. Dan dari kejauhan, saya sudah bisa mendengar suara itu. Suara yang sangat saya kenal. Suara ibu mertua saya sedang berteriak. Saya berhenti sejenak di balik pilar besar dekat lobi. Bukan karena takut, tetapi karena saya ingin melihat lebih dulu. Saya ingin melihat wajah asli mereka. Di tempat di mana mereka merasa berkuasa. Di tempat di mana mereka tidak tahu bahwa lantai yang mereka injak adalah milik perusahaan yang saya pimpin. Bu Hartini berdiri di depan meja resepsionis, menudingkan jari ke arah seorang staf muda. Wajahnya merah. Saya bilang, kami minta kamar yang lebih bagus. Masa keluarga relasi penting cuma dikasih kamar biasa? Kalian tahu siapa kami? Suami saya manajer divisi di grup elektronik yang kerjasama dengan resort ini. Staf muda itu, namanya Rani, menjawab dengan sopan meski wajahnya pucat. Mohon maaf, Bu. Voucher undian hanya berlaku untuk kamar keluarga. Untuk upgrade, ada biaya tambahan yang bisa kami informasikan. Biaya tambahan, potong Pak Sucipto. Kalian tidak tahu cara menghargai tamu, ya. Saya bisa laporkan ini ke direksi perusahaan saya. Bisa hancur kerja sama kalian. Fania menambahi sambil melipat tangan. Resort mahal, tapi pelayanannya kampungan. Untung saja kami yang datang. Coba kalau orang lain. Sudah viral kalian. Saya berdiri di balik pilar dan menyaksikan semuanya. Galang ada di sana, memegang ponsel seperti biasa, tidak berbuat apa-apa. Sekali lagi, ia hanya menonton. Itu memang keahliannya, menonton istrinya, ibunya, keluarganya, tanpa pernah benar-benar hadir. Rani, staf muda itu, melirik ke arah ruang belakang, mencari bantuan. Saat itulah Pak Reza muncul. Ia mendekat dengan tenang. Selamat sore. Saya Reza, wakil manajer operasional. Ada yang bisa saya bantu? Bu Hartini langsung menyerang. Akhirnya ada yang lebih tinggi. Begini. Pakistan, kami minta upgrade gratis sebagai bentuk penghargaan. Kalau tidak bisa, panggil yang paling berkuasa di sini. Panggil pemimpin tertingginya. Saya mau bicara langsung. Pak Reza melirik sekilas ke arah pilar tempat saya berdiri. Saya mengangguk pelan. Ia menarik napas, lalu berkata, baik. Bu, kebetulan pimpinan tertinggi kami sedang berada di sini hari ini. Saya panggilkan. Wajah Bu Hartini berseri penuh kemenangan. Nah, begitu. Dengar, Pak Sucipto,
Akhirnya mereka tahu siapa yang harus dilayani. Fania tertawa kecil. Galang mengangkat wajah, sedikit penasaran. Untuk pertama kalinya sore itu, ponselnya turun. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu saya melangkah keluar dari balik pilar. Langkah saya tenang. Sepatu hak saya berdetak di lantai marmer. Satu-satu. Memecah keheningan lobi. Para staf yang melihat saya langsung menegakkan badan dan membungkuk hormat. Selamat sore, Bu Anindita. Selamat sore, BUGM. Suara-suara itu terdengar jelas. Satu demi satu. Seperti gelombang yang bergerak menuju keluarga mertua saya. Saya melihat momen itu terjadi di wajah mereka. Perlahan. Satu persatu. Fania yang pertama menyadari. Senyumnya membeku. Matanya melebar. Mbak Dita, gumamnya. Hampir tidak terdengar. Bu Hartini menoleh, masih dengan sisa kemenangan di wajahnya, mencari sosok pemimpin yang ia tunggu. Lalu, pandangannya jatuh pada saya. Dan wajah itu, wajah yang selama 7 tahun selalu menatap saya dengan rendah, perlahan berubah. Kebanggaan luntur, berganti kebingungan. Lalu, perlahan sekali, berganti kengerian. Pak Sucipto menjatuhkan dompet yang sedari tadi ia genggam. Galang berdiri kaku. Mulutnya terbuka tanpa suara. Pak Reza berdiri di samping saya dan berkata dengan jelas ke seluruh lobi. Perkenalkan, ini Ibu Anindita Pramesti, General Manager Eteria Mountain Resort. Pimpinan tertinggi yang Ibu minta tadi. Hening, lobi yang tadi riuh oleh teriakan, kini sunyi total. Hanya suara air mancur yang terdengar. Saya berdiri di tengah-tengah, menatap mereka satu persatu. Keluarga yang selama 7 tahun memperlakukan saya seperti pembantu. Sekarang berdiri di tanah yang saya kuasai. Dita, suara Bu Hartini akhirnya keluar. Gemetar. Kamu kerja di sini? Bukan. Bu, jawab saya tenang. Saya tidak bekerja di sini. Saya yang memimpin tempat ini. Sudah 3 tahun. Tetapi kamu bilang kamu kerja di hotel kecil, sahut Pak Sucipto. Suaranya tercekat. Saya tidak pernah berbohong. Pakistan, jawab saya. Saya hanya tidak pernah Bapak tanya. Dan Bapak terlalu sibuk meremehkan untuk benar-benar ingin tahu. Galang melangkah maju. Sayang, ini. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Selama ini, saya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Saya menatap matanya tanpa menunduk. Karena setiap kali saya pulang, Mas, kamu tidak pernah bertanya bagaimana hari saya. Kamu hanya menatap layar ponsel. Bagaimana saya bisa bercerita pada orang yang tidak pernah benar-benar mendengar? Galang terdiam. Tidak ada grafik koin yang bisa ia tatap untuk menghindari mata saya kali ini. Bu Hartini mencoba menguasai diri. Ia memaksakan senyum. Dita, ya sudah. Kalau begitu, kebetulan sekali. Kamu kan pimpinan di sini. Tolong urus upgrade kami ke suite. Sesama keluarga, kan? Harus saling membantu. Suaranya mendadak manis. Manis yang tidak pernah saya dengar dalam 7 tahun. Saya menatapnya, lalu saya tersenyum tipis. Keluarga, Bu, kata saya pelan. Kata itu, baru Ibu ingat sekarang. Saya membuka map yang dibawakan Pak Reza. Mari kita bicara soal keluarga. Saya membuka lembar pertama. Ini rekaman dari kamera lobi, 15 menit yang lalu. Ibu menyebut staf saya kampungan. Bapak mengancam akan menghancurkan kerjasama perusahaan dengan resort ini. Fania mengancam akan membuat resort saya viral. Semua terekam dengan suara. Wajah mereka memucat. Saya membalik lembar berikutnya. Dan ini kebetulan yang menarik. Proposal kerjasama dari grup elektronik tempat Bapak Sucipto bekerja. Kontrak penyediaan perangkat untuk seluruh kamar resort kami. Nilainya 32 miliar rupiah. Dan tahukah Bapak, siapa yang harus menyetujui proposal ini sebelum ditandatangani? Saya berhenti sejenak. Saya. Meja saya. Tanda tangan saya. Pak Sucipto terhuyung. Bibirnya bergetar. Dita. Bapak tidak tahu. Memang Pakistan, jawab saya.
Bapak tidak pernah tahu apa-apa tentang saya. Dan justru itu masalahnya. Saya menutup map. Lalu saya berbicara. Tenang. Tanpa meninggikan suara. Karena orang yang benar-benar berkuasa tidak perlu berteriak. Bu, Pakistan. Mas, Vania. Selama 7 tahun. Saya bangun pukul 4 pagi. Saya memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan tetap pergi bekerja untuk memimpin ratusan karyawan. Saya membayar utang Vania 25 juta yang tidak pernah dikembalikan. Saya membayar tagihan kartu kreditnya. Saya menyimpan setiap bukti transfer. Saya melakukan semua itu tanpa pernah meminta terima kasih. Vania menunduk. Air matanya mulai turun. Mbak Dita. Maaf. Gumamnya. Saya tidak menjawabnya. Belum. Saya melanjutkan. Hari ini, anak saya, Sekar, menangis di rumah karena tidak boleh ikut. Anak 5 tahun. Cucu ibu sendiri. Yang ibu sebut berisik dan merepotkan. Suara saya tetap tenang. Tetapi ada sesuatu yang dingin di dalamnya. Itu, Bu, adalah garis yang ibu lewati. Bu Hartini membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Sekarang, kata saya, biar saya jelaskan apa yang akan terjadi. Pertama, soal upgrade. Tidak ada. Kalian akan menginap di kamar keluarga sesuai voucher. Dilayani profesional seperti tamu lain. Tidak kurang dan tidak lebih. Kedua, soal kontrak. Saya tidak akan menolaknya karena dendam pribadi. Itu bukan cara saya bekerja. Proposal itu akan dinilai murni berdasarkan kualitas. Saya bukan kalian. Saya tidak mencampur urusan keluarga dengan keadilan. Mereka terdiam. Saya melihat sesuatu yang baru di wajah mereka. Bukan ketakutan akan kehilangan kontrak, tetapi malu. Malu. Karena baru sekarang mereka sadar, perempuan yang mereka injak selama bertahun-tahun ternyata punya hati yang jauh lebih besar dari mereka semua. Dan ketiga, kata saya, dan ini yang paling penting, mulai hari ini, saya dan Sekar tidak akan kembali ke rumah itu. Galang tersentak. Apa? Dita. Tunggu. Saya menatapnya. Mas, saya sudah menunggu 7 tahun untuk satu hal sederhana, untuk dibela, untuk dianggap hari ini. Di tempat ini, kamu masih memilih menonton dari balik ponselmu, sementara ibumu menghina karyawan saya. Saya sudah selesai menunggu. Saya mengeluarkan sebuah map lain dari tas saya. Map yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Ini surat dari pengacara saya. Saya mengajukan perceraian. Dan saya akan mengajukan hak asuh penuh atas Sekar. Saya punya penghasilan, tempat tinggal, dan catatan bahwa selama ini sayalah yang membesarkannya. Sendirian. Tangan Galang gemetar saat menerima map itu. Sayang, jangan begini. Aku bisa berubah. Beri aku kesempatan. Saya menggeleng pelan. Kesempatan. Mas, sudah saya berikan selama 7 tahun. Setiap pagi, setiap malam. Kamu memilih ponselmu. Setiap kali. Lobi itu sunyi. Para tamu lain berpura-pura sibuk. Tetapi semua mendengarkan. Para staf saya berdiri tegak. Dan saya bisa melihat di mata mereka bukan kasihan, tetapi hormat. Hormat untuk pemimpin mereka yang akhirnya berdiri tegak. Bu Hartini, yang selama ini selalu punya kata-kata, kini hanya bisa berbisik. Dita, tolong. Jangan permalukan kami di sini. Saya menatapnya lurus. Bu, kata saya. Selama 7 tahun, ibu mempermalukan saya di rumah saya sendiri, di depan anak saya, di depan suami saya. Saya tidak pernah membalas. Hari ini, saya tidak mempermalukan siapapun. Saya hanya berhenti diam. Lalu saya berbalik kepada Pak Reza. Pak Reza, tolong antar tamu kita ke kamar mereka. Pastikan pelayanan tetap prima. Mereka tetap tamu kita. Baik, Bu, jawabnya. Saya melangkah pergi, tetapi di tengah jalan, langkah kecil Vania mengejar saya. Mbak Dita, panggilnya. Suaranya serak. Saya berhenti. Maaf, katanya. Kali ini
Sungguh-sungguh. Saya selama ini ikut-ikutan. Saya salah. Uang yang saya pinjam akan saya kembalikan. Sungguh. Saya menatapnya. Bannya, kata saya pelan. Kamu masih muda. Belum terlambat untuk berhenti menjadi seperti ibumu. Cari kerja. Hidup dengan kakimu sendiri. Itu jauh lebih membanggakan daripada warisan apapun. Uang itu, anggap saja pelajaran. Untuk saya dan untuk kamu. Fania menangis. Kali ini bukan tangis manja, tetapi tangis seseorang yang baru tersadar. Saya berjalan keluar dari lobi, menuju mobil saya. Di belakang, saya tahu keluarga itu masih berdiri mematung. Dunia mereka yang selama ini berputar di sekitar kebanggaan palsu. Baru saja runtuh dalam beberapa menit. Tetapi saya tidak menoleh. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya berjalan tanpa menunduk. Dalam perjalanan pulang, pikiran saya kembali ke bagaimana semua ini bisa saya siapkan tanpa seorang pun curiga. Karena keputusan sore itu bukan keputusan mendadak. Ia adalah hasil dari persiapan diam-diam yang sudah saya rajut selama bertahun-tahun. 3 tahun lalu, ketika saya diangkat menjadi general manager, saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan mengubah apapun di rumah. Saya tetap menjadi menantu yang menunduk. Tetapi di luar rumah, saya mulai membangun benteng untuk diri saya dan Sekar. Saya membuka rekening terpisah yang tidak diketahui siapapun. Setiap bulan, sebagian gaji saya masuk ke sana, bukan untuk kemewahan, tetapi untuk satu tujuan, kebebasan suatu hari nanti. Saya membeli sebuah apartemen kecil di dekat resort, atas nama saya sendiri. Saya mengisinya perlahan. Kamar untuk Sekar, dengan dinding warna pastel, dan rak penuh buku cerita. Saya tidak pernah membawanya ke sana, takut ketahuan. Tetapi saya menyimpan kuncinya di tas setiap hari. Seperti orang yang menyimpan tiket pulang. Saya juga berkonsultasi dengan seorang pengacara. Bu Larasati, diam-diam. Di sela jam kerja, saya mengumpulkan bukti. Bukti bahwa sayalah yang menafkahi rumah itu. Membayar utang Fania. Menanggung kebutuhan Sekar sendirian. Bukti bahwa Galang lalai sebagai ayah dan suami. Bukan untuk menjebak, tetapi untuk melindungi diri. Kalau suatu hari saya harus memperjuangkan hak asuh anak saya. Bu Larasati pernah bertanya, Bu Dita, dengan posisi dan penghasilan seperti ini, kenapa ibu masih bertahan di rumah itu? Saya menjawab dengan jujur, karena saya takut. Takut kalau saya pergi terlalu cepat, mereka akan memutarbalikkan keadaan. Mereka akan bilang, saya ibu yang menelantarkan keluarga demi karir. Saya butuh waktu untuk memastikan ketika saya pergi, tidak ada celah bagi mereka untuk merebut Sekar dari saya. Itulah alasan saya menunduk begitu lama. Bukan karena lemah, tetapi karena seorang ibu akan melakukan apa saja. Bahkan menelan harga dirinya sendiri untuk anaknya. Selama 7 tahun itu, ada banyak malam ketika saya hampir menyerah. Malam ketika Galang pulang dengan bau parfum asing dan saya pura-pura tidur. Malam ketika Bu Hartini menyebut saya tidak tahu diri di depan tamu, dan saya tersenyum sambil menahan air mata. Malam ketika saya duduk di lantai kamar mandi, satu-satunya tempat saya bisa menangis tanpa terdengar. Tetapi setiap kali saya hampir runtuh, saya teringat satu hal. Di kantor, saya adalah Anindita Pramesti, pemimpin yang dihormati ratusan orang. Bagaimana mungkin perempuan yang sama bisa begitu tak berdaya di rumahnya sendiri? Pertanyaan itu lama-lama berubah menjadi tekad. Saya ingat satu peristiwa sekitar setahun lalu yang hampir membuat saya pergi lebih awal. Saat itu Sekar sakit, demam tinggi sampai kejang. Saya panik, membawanya ke rumah sakit tengah malam. Saya menelepon Galang berkali-kali, tidak diangkat. Saya menelepon Bu Hartini, memohon agar Galang segera datang. Tahukah Anda apa jawabannya? Anak demam saja heboh. Dulu anak-anak saya demam, ya saya kompres sendiri. Jangan manja. Lalu telepon ditutup. Malam itu, saya menggendong Sekar sendirian di ruang gawat darurat. Dokter berkata, untung ibu cepat membawanya. Kalau telat sedikit, bisa berbahaya. Saya menatap wajah anak saya yang pucat, dan saya berjanji dalam hati, Sekar,
Bunda tidak akan pernah membiarkanmu sendirian seperti ini. Tidak akan pernah lagi. Galang baru membalas pesan saya keesokan paginya. Maaf. Ketiduran. Sekar gimana? 2 kata. Sekar gimana? Seolah anaknya hanya catatan kaki dalam hidupnya. Hari itu, sesuatu di dalam diri saya mengeras. Saya berhenti berharap pada Galang. Saya mulai berharap hanya pada diri saya sendiri. Maka ketika sore di lobi resort itu tiba, saya tidak bertindak karena emosi sesaat. Saya bertindak karena saya sudah siap. Benteng sudah berdiri. Tiket pulang sudah ada di tas. Yang saya butuhkan hanyalah keberanian untuk melangkah keluar dari penjara yang rapi itu. Dan keberanian itu akhirnya datang dari air mata seorang anak 5 tahun yang ditolak ikut berlibur. Mobil saya tiba di rumah keluarga Wijaya menjelang petang. Untuk terakhir kalinya, Bu Asih membukakan pintu. Wajahnya cemas. "Bu Dita, Gimana di sana? tanyanya. Saya tersenyum. Sudah selesai, Bu. Semuanya sudah selesai. Sekar berlari menghampiri saya. Bunda, saya berlutut dan memeluknya erat-erat. Sekar, kata saya. Mau tidak? Kita pindah ke rumah baru. Rumah yang ada kamar khusus untuk Sekar. Banyak buku cerita. Dekat tempat kerja Bunda. Mata kecilnya berbinar. Sekarang. Bunda? Iya. Sayang. Sekarang juga. Saya tidak membawa banyak barang. Hanya pakaian saya dan Sekar. Beberapa mainan kesayangannya. Dan dokumen-dokumen penting. 7 tahun tinggal di rumah itu. Dan ternyata tidak ada satupun benda yang benar-benar terasa milik saya. Karena rumah itu memang tidak pernah menjadi rumah. Sebelum pergi, saya menoleh pada Bu Asih. Saya menggenggam tangannya. Bu Asih, kata saya. Terima kasih untuk setiap cangkir teh hangat di malam-malam terburuk saya. Ibu mungkin tidak tahu, tetapi kalimat ibu dulu, orang baik tidak akan selamanya di bawah. Itu yang menjaga saya tetap waras. Bu Asih menangis. Ia memeluk saya. Bu Dita pantas bahagia, bisiknya. Saya menyelipkan amplop ke tangannya. Ini bukan upah, Bu. Ini ucapan terima kasih dari hati. Dan kalau ibu mau, di resort saya ada lowongan untuk staf rumah tangga dengan gaji layak dan dihormati. Pintu saya selalu terbuka untuk ibu. Bu Asih mengangguk. Masih menangis. Masih memeluk saya. Lalu saya menggandeng Sekar keluar dari pintu rumah keluarga Wijaya. Untuk terakhir kalinya, saya tidak menoleh ke belakang. Tidak ada yang perlu saya tinggalkan di sana, kecuali 7 tahun kesabaran yang akhirnya berbuah. Malam itu, di apartemen kecil yang sudah lama saya siapkan, saya membaringkan Sekar di kamar pastelnya. Ia memeluk boneka kecil itu. Boneka yang dulu dilempar ke lantai oleh neneknya. Saya sudah mengambilnya diam-diam pagi tadi. Bunda, kata Sekar mengantuk. Kita tidak akan pindah-pindah lagi, kan? Tidak. Sayang, jawab saya sambil menusap rambutnya. Ini rumah kita. Rumah yang sebenarnya. Saya duduk di tepi tempat tidurnya sampai napasnya teratur. Lalu, saya melangkah ke balkon kecil apartemen. Dari sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, saya merasa bisa bernapas penuh. Tidak ada lagi yang harus saya layani sebelum subuh. Tidak ada lagi keluhan tentang sayur yang hambar. Tidak ada lagi mata yang menatap saya dari atas ke bawah. Hanya ada saya, anak saya, dan masa depan yang akhirnya milik saya sendiri. Hari-hari setelah malam itu berjalan tidak selalu mudah. Tetapi untuk pertama kalinya, hidup terasa jujur. Galang tidak menyerah begitu saja. Ia datang ke resort beberapa kali, menunggu di lobi, memohon agar saya membatalkan perceraian. Sayang, aku sadar sekarang. Aku salah. Aku akan jadi suami yang berbeda. Aku akan jadi ayah yang ada untuk Sekar. Beri aku satu kesempatan lagi. Saya menemuinya sekali di cafe resort dengan tenang. Mas, kata saya percaya kamu menyesal. Tetapi penyesalan datang setelah kamu kehilangan, bukan saat kamu memilikinya. Selama 7 tahun, saya ada di sebelahmu setiap pagi. Kamu tidak pernah melihat. Sekarang saya pergi.
dan baru kamu mencari. Itu bukan cinta. Mas, itu kehilangan kenyamanan. Ia menunduk. Lalu Sekar, katanya. Aku masih ayahnya. Benar, jawab saya. Dan saya tidak akan pernah melarangmu menjadi ayahnya. Pintu untuk Sekar selalu terbuka, kapanpun kamu mau hadir. Tetapi sebagai ayah yang sungguh-sungguh hadir, bukan yang hanya muncul saat foto. Itu pilihanmu sekarang, Galang mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak memegang ponsel. Ia hanya duduk di sana, menyadari bahwa segala yang ia anggap remeh selama bertahun-tahun ternyata adalah hal paling berharga yang pernah ia miliki. Dan ia menyia-nyiakannya. Perceraian kami berjalan tanpa drama besar. Dengan bukti yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, hak asuh penuh atas Sekar jatuh kepada saya. Galang mendapat hak kunjungan. Pada awalnya, ia datang rutin. Lalu, seperti yang sudah saya duga, kunjungannya makin jarang. Kebiasaan lama sulit hilang. Tetapi kali ini, Sekar tidak lagi menunggu. Karena ia tahu bundanya tidak akan pernah pergi. Bagaimana dengan keluarga Wijaya yang lain? Kabar tentang sore di lobi resort itu menyebar cepat di lingkungan mereka. Bu Hartini, yang selama ini gemar membanggakan menantunya, yang katanya cuma kerja di hotel kecil, kini harus menelan kenyataan bahwa menantu itu adalah pimpinan resort mewah yang ia hina. Tetangga-tetangganya yang dulu mendengar keluhannya tentang saya, kini bertanya-tanya dengan nada berbeda. Rasa malu ternyata adalah hukuman yang ia bangun sendiri. Proposal kerjasama dari grup elektronik tempat Tak Sucipto bekerja tetap saya proses secara profesional. Saya tidak menolaknya. Tetapi tim saya menemukan bahwa penawaran dari kompetitor lebih unggul, baik harga maupun kualitas. Maka kontrak itu jatuh ke pihak lain, murni keputusan bisnis. Tetapi bagi Pak Sucipto, kehilangan kontrak besar itu ditambah rasa malu karena merendahkan orang yang memegang keputusan menjadi pelajaran yang tidak akan ia lupakan. Posisinya di perusahaan ikut goyah. Roda kehidupan memang berputar. Fania adalah satu-satunya yang benar-benar berubah. Beberapa bulan kemudian, ia mengirim pesan kepada saya. Mbak Dita, Fania sudah dapat kerja, jadi staf admin. Gaji kecil, tapi hasil keringat sendiri. Rasanya beda. Mbak, bangga. Terima kasih sudah menegur Fania waktu itu. Saya membalas singkat. Saya bangga padamu. Teruskan. Lalu, ia mencicil mengembalikan uang yang dulu dipinjamnya, sedikit demi sedikit, tanpa saya minta. Saya menerima setiap rupiahnya, bukan karena saya butuh, tetapi karena saya tahu itu penting untuk harga dirinya. Sebulan kemudian, Bu Asih benar-benar datang ke resort. Saya memberinya pekerjaan di bagian housekeeping, dengan gaji layak dan seragam yang rapi. Setiap pagi ia menyapa saya dengan senyum lebar. Selamat pagi, BU, GM, katanya. Lalu tertawa kecil. Kita berdua tahu apa arti tawa itu. Dua perempuan yang dulu menahan banyak hal dalam diam, kini berdiri di tempat yang sama, sama-sama dihormati. Dan saya kembali menjadi diri saya sepenuhnya. Anindita Pramesti, bukan hanya di kantor, tetapi juga di rumah. Saya tidak perlu lagi menyembunyikan siapa saya. Saya tidak perlu lagi menunduk untuk diterima. Pagi-pagi saya kini diisi dengan sarapan bersama Sekar, mengantarnya ke sekolah, lalu berangkat kerja dengan dada yang ringan. Suatu sore, saya membawa Sekar ke resort, bukan untuk bekerja, tetapi untuk berlibur, seperti anak-anak lain. Ia berlari-lari di tepi kolam renang, tertawa, memercikan air. Para staf saya menyapanya dengan hangat. Hai, Sekar kecil, selamat datang. Anak saya, yang dulu ditolak masuk ke resort ini oleh keluarganya sendiri, kini berlarian bebas di tempat yang dipimpin ibunya. Saya duduk di kursi tepi kolam, menatap Sekar bermain. Lalu, ia berlari menghampiri saya, basah dan tersenyum lebar. Bunda, ini resort paling indah di dunia, katanya. Saya tertawa dan memeluknya. Iya, sayang. Dan kamu boleh datang kapan saja kamu mau, selamanya.
Di saat itulah saya menyadari sesuatu. Balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan orang yang menyakiti kita. Balas dendam terbaik adalah membangun hidup yang begitu utuh, Begitu bahagia. sehingga luka lama tidak lagi punya tempat di dalamnya. Saya tidak menghancurkan keluarga Wijaya. Saya hanya berhenti membiarkan mereka menghancurkan saya. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia memilih untuk diam dan rendah hati. Diam bukan berarti lemah. Seringkali, orang yang paling banyak menunduk adalah orang yang paling kuat menahan beban. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari apa yang ia tunjukkan. Karena yang paling berharga justru sering disembunyikan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu. Bangun paling pagi, Tidur paling larut, melayani semua orang. tetapi tidak pernah dianggap. Kalau Anda salah satunya, Saya ingin Anda tahu, kesabaran Anda bukan kelemahan. Tetapi jangan pula kesabaran itu menjadi penjara. Ada batas antara mengalah dan kehilangan diri sendiri. Kenali batas itu. Ada juga banyak suami seperti Galang yang hadir secara raga, tetapi tidak pernah benar-benar melihat, yang baru mencari setelah kehilangan. Kehadiran bukan soal berada di ruangan yang sama. Kehadiran adalah soal benar-benar mendengar, benar-benar peduli sebelum semuanya terlambat. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga anak seseorang, bahwa perempuan yang mereka injak hari ini bisa jadi adalah orang yang suatu hari menentukan nasib mereka. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diingat bahwa setiap orang layak diperlakukan dengan hormat, terlepas dari apa yang kita kira tentang mereka. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk diam selamanya atau untuk berdiri suatu hari. Pilihan untuk membalas dengan kebencian atau untuk bangkit dengan harga diri. Saya memilih yang kedua dan saya tidak pernah menyesalinya. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang menunduk hari ini dan kisah Anda bisa menjadi cahaya kecil yang menguatkannya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.